anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali buat kita pada pertemuan proses pembelajaran daring yang ketiga ini. Apa kabar semuanya? Tentu kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada pertemuan yang ketiga ini, materi pembelajaran kita judulnya ialah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Baik, anak-anak, sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini, marilah kita selalu tetap ingat untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang kita peroleh hingga sampai pada hari ini. Berikutnya, adapun tujuan kita mempelajari materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian ialah diharapkan setelah mempelajari teori tersebut, kita semua mampu memahami apa saja tugas Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, kita diharapkan mampu mengetahui undang-undang yang mengatur tentang Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya masuklah kita kepada pembahasan pokok materi. Perlu kita ketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia, adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presidenlah yang duduk menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden di negara kita sangatlah kuat. Kenapa? Karena presiden sebagai kepala negara sekaligus seperti yang Bapak tadi katakan sebagai kepala pemerintahan. Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Apa saja kewenangan presiden itu? Berikut kita akan bahas secara tuntas menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi apa saja yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara? Kewenangan presiden sebagai kepala negara antara lain: 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. 4. Menyatakan keadaan bahaya. 5. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Seterusnya, yang keenam, menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi grasi, rehabilitasi, abolisi dengan pertimbangan DPR. Dan yang terakhir, memberi tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain kepada orang-orang yang dianggap memiliki jasa dan perjuangan yang patut dihargai di negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, apa saja kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan? Kewenangannya ialah, yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintahan. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden. Kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Seterusnya, yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Secara khususlah itu dalam kegiatan yang sangat genting dan yang memaksa. Yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kesembilan, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kesepuluh, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial yang disetujui oleh DPR. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, di negara kita terdapat juga undang-undang yang mengatur mengenai Kementerian Indonesia, yaitu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Apa saja isinya? Di antaranya ialah yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Di samping itu, kementerian juga diatur dalam undang-undang organik. Nah, apa itu undang-undang organik? Jadi undang-undang organik itu adalah undang-undang yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Atau boleh juga dikatakan bahwa undang-undang organik itu adalah undang-undang yang paling pokok. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Selanjutnya, ada beberapa urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementerian. Di antaranya adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur. Yang dimaksud dengan nomenklatur adalah urusan pemerintah yang sangat penting. Kemudian urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian urusan negara dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi urusan-urusan yang lainnya. Nah, baik anak-anak yang terkasih, demikianlah penjelasan secara singkat mengenai tentang materi pelajaran yang kita pelajari bersama secara daring hari ini. Kalau ada dari penjelasan Bapak yang masih kurang dimengerti, boleh dilihat di buku-buku referensi yang lainnya, dan boleh juga dilihat di Google. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita selesai pembelajaran daring ini, mohon hal-hal penting dari yang sudah kita pelajari bersama supaya dibuat dalam bentuk catatan. Dan untuk mendalami materi ini, Bapak mengajakmu untuk mengerjakan tugas mandiri 1-2. Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai tentang nama-nama kabinet, mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden kita saat ini. Hasilnya dibuat dalam bentuk tabel seperti yang sudah Bapak sediakan berikut. Demikian anak-anak yang terkasih, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, secara khusus untukmu, dan dapat juga kelak menjadi bekal bagimu dalam meraih segala impian dan cita-citamu di hari yang akan datang. Salam sehat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa kembali bersama belajar di pertemuan berikutnya. Horas.